Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ya, kembali kita pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas keseharian kita sebagaimana biasanya, dan tentu kita berharap terus ada peningkatan dari hari ke hari, ya, semakin lebih baik tentunya dari hari ke hari. Ya, hari ini lebih baik dan dari hari kemarin dan hari esok. Ya, kita berusaha untuk lebih baik daripada hari ini, dan kesemua itu adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, kepada istri-istri beliau yang suci, yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqomah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa bincang-bincang santai yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami pada pagi hari ini, di hari Rabu, ya, kita bisa membersamai pagi para pemirsa yang ada di rumah, menyapa para pemirsa, ya, membagikan kebaikan-kebaikan di pagi hari, ya, dan tentunya kami berharap ini semua bisa bermanfaat, pertama untuk diri kami, ya, dan juga kepada kita semua, dan yang paling penting adalah harapan kita ini akan menjadi bekas yang akan ditulis dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rapi di dalam catatan amalan kebaikan-kebaikan kita, baik kami yang berada di tempat ini maupun kita semua yang setia setiap hari, alhamdulillah, terus membersamai kami, mendengarkan, bersabar, ya, mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ustadz kita. Para pemirsa bincang-bincang santai yang dirahmati Allah, kita pada pagi ini, ya, sebagaimana biasa bersama ustadz kita, Ustadz Ishak, ya, pengasuh bincang-bincang santai, dan insyaallah ustadz kita akan memulai pembicaraan dengan tema khusus beliau pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu ustadz kita. Assalamualaikum ustadz, bagaimana kabarnya ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan antum, ya, semoga batuk ini sudah, iya, amin. Ya, berakhir, ya, amin, insyaallah. Dan pada para penonton kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, ini penonton yang sudah 24 penonton, baru saja kita mulai, sudah 24 insyaallah. Dan ada Pak Nizam Yasin, ya. Ada Pak Palu menyimak Ustaz dari Palu ini, Masya Allah. Ada Ramli Anwar, sehat selalu Ustaz, amin. insyaallah. Ada Wadi Yudi, iya, semoga sehat selalu Ustaz, amin. Ya, siapa lagi nih? Ada Fahri Pareba, iya. Masya Allah, anak kos menyimak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, walaupun anak kos tapi iya, tidak tanggung-tanggung, ya, nonton ini, ya. Kan ini butuh data. Betul. Ada Miftahur Rahman, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kemudian ada Love ini, Masya Allah, tanda cinta. Iya. Abu Nafisah, ahlan wa sahlan Abu Nafisah. Kemudian ada Eza Panigoro Giolorosi, ada Jufri Erdaud, dan yang lain, ya, sedang menonton bersama kita. Ustadz, ya, insyaallah, ya, pada pagi hari ini kita mencoba untuk membahas dan mentadabburi surat Yusuf, ya. Itu, Ustaz. Surat yang sangat agung dalam Al-Quran, dan biasanya kisah-kisah dalam Al-Quran disebutkan di beberapa tempat. Ya. Tapi untuk surat Yusuf ini, ya, disebut dalam satu surah, ya, dalam satu surah. Dan luar biasa surat Yusuf alaihissalam ini, surat Yusuf ini disebut dengan Ahsan al-Qasas,
Nanti akan kita sebutkan kenapa disebut ahsanul qasas. Dan memang Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati ini telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi hati, indikator hati itu dikunci oleh Allah ketika hati itu tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Tidak punya waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Kemudian juga afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sekiranya Al-Quran ini datang, sumbernya bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada benturan-benturan, ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang banyak. Baik, kita akan mulai dari ayat pertama ya. Iya, Ustaz. Alif Lam Ra. Ini cuma tadabbur dan bukan tafsir. Betul. Ya, kita mencoba untuk memahaminya dan bukan menafsirkan, karena tafsir butuh ilmu, disiplin ilmu tertentu dan dan ini kita hanya sekedar mentadabburi. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Ini kalau kita lihat dalam Al-Quran ini disebut dengan hurufun muqatta'ah. Iya, al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Qaf, Sad, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad. Biasanya kalau kita membaca di penafsirannya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang mengetahui maksudnya. Tapi ketika kita mentadabburi, ada apa dengan ayat-ayat yang huruf-huruf atau ayat-ayat yang didahului dengan huruf muqatta'ah? Kemudian setelahnya bicara tentang Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab. Ini bicara tentang ayat. Kemudian Qaf, wal Qur'anul Majid. Nun, wal qalam ma yasturun. Paling banyak, walaupun ada beberapa ayat yang tidak menyebutkan huruf muqatta'ah, setelahnya tidak menyebutkan tentang Al-Quran, tapi kebanyakan dia menyebutkan tentang Al-Quran, huruf muqatta'ah. Ini sebenarnya tahdid ataupun tahaddi, tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang Arab yang memiliki kefasihan yang tinggi. Al-Quran lebih fasih dari perkataan kalian ini, datang dengan huruf-huruf yang bicara tentang huruf-huruf yang kalian pakai. Betul. Sehingga ayat seperti itu selalu bicara tentang Al-Quran. Ini rahasia yang diungkap oleh para ulama. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat yang jelas ya, ayat-ayat yang jelas. Ini inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab. Jadi ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab dan bukan bahasa yang lain. Dan ada disertasi di Indonesia ini yang pernah disertasi, dia mencoba membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu bukan saja berbahasa Arab tapi bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Padahal sesungguhnya Allah sebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Dan ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih Al-Quran ini berbahasa Arab, atau Al-Quran ini berbahasa Arab tidak hanya secara kebetulan. Tapi ini atas dasar pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar. Dan Tuhanmu juga akan memilih. Dan ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, bahwa ini Al-Quran ini karena dia berbahasa Arab, jadi dia wadduha, wattini wazaitun. Andai dia turun di Indonesia, mungkin yang dipakai Allah bersumpah bukan wattini wazaitun, tapi demi pepaya, demi jambu, dan seterusnya. Ini tidak akan mungkin agama yang sempurna akan dibahasakan dengan bahasa yang miskin. Betul. Bahasa Indonesia. Makanya ini surat Yusuf alaihissalam, surat Yusuf ini
di awal-awal bicara inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, agar supaya kalian bisa memahami. Andai Al-Quran ini berbahasa Indonesia, maka sesungguhnya akan banyak kesulitan-kesulitan yang ditemukan. Betul. Ada karena persoalan yang miskin ya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang miskin. Baik, mungkin ada tambahan Ustaz? Iya, baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini di pagi hari ini adalah berbicara mentadabburi surah Yusuf. Dan tadi Ustaz kita telah menyebutkan ayat-ayat pentingnya untuk bertadabbur, dan tadabbur ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan merupakan kewajiban bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran ya, mentadabburi Al-Quran. Dan tentunya di dalam Al-Quran itu sebagaimana yang juga Ustaz sebutkan adalah terdapat banyak kisah-kisah yang kesemuanya memberikan pelajaran kepada kita. Memang kisah dari mungkin 1-2 orang nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tapi ya pelajaran yang bisa kita ambil itu secara umum dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat tersebut. Makanya ya ayat apapun itu ketika dia berbicara tentang seorang misalkan, maka itu ya selama dia datang dari Al-Qur'an akan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Makanya kewajiban kita adalah bagaimana mencari pelajaran dari Al-Quran tersebut, mencari apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran tersebut, dan tidak membiarkan Al-Quran itu berjalan sesuai dengan dibiarkan begitu saja tanpa kemudian kita pahami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 26 penonton bersama kita ya. Di sini ada Pak Saiful Rauf hadir dari Garut ya. Ada Ibu Dwi Puspita Umar. Zikir pagi dimulai dari jam berapa Ustaz? Ya, zikir pagi dimulai setelah sholat subuh ya. Setelah sholat subuh kita mulai berzikir ya, mulai berzikir. Adapun ketika orang kebiasaannya setelah sholat subuh dia mengaji untuk menghafal dan memurojaah hafalannya, maka itu juga adalah bagian dari zikir yang kata para ulama masuk dalam makna zikir pagi. Tapi kalau kita mau mengumpulkan kedua-duanya ya, kita berzikir dulu, selesaikan zikir, kemudian setelah itu kita memurojaah Al-Quran. Atau kalau misalkan kita mau ambil waktu karena setelah salat subuh biasanya kita bagus hafalannya ya, ingatan kita, maka kita memurojaah dulu, setelah itu kita lakukan zikir pagi dan petang ya. Wallahu taala alam. Ustaz ada tambahan kaitannya dengan ini kan zikir pagi. Ya. Kemudian ada Pak Ustaz Jasri ya, Jasri Mohi Bone Bolango menyimak. Ada Pak Hari Pareba ya. Ustaz mau bertanya, boleh tidak kita menyumbang uang untuk acara takziah? Ini Ustaz mungkin sebelum lanjutkan ininya. Iya, jadi tadi Pak Jasri sudah ya, Jasri Bone Bolango menyimak ya. Pak Hari Pareba. Jadi menyumbang uang untuk takziah itu boleh. Bahkan menyumbang itu sebagai bentuk takziah, betul. Sebagai bentuk takziah. Apa takziah? Takziah itu menghibur orang yang sedang dirundung duka. Betul. Itu namanya takziah. Adapun bila yang dimaksud ini adalah ritual-ritual tertentu ketika ada takziah, maka ini persoalan lain. Maka saya anjurkan supaya tidak masuk dalam ranah perbedaan, maka sebaiknya Anda menyumbang itu memberikan dana, atau sumbangan apapun langsung datang kepada orang bersangkutan dan tidak ada kaitannya dengan yang namanya ritual-ritual atau yang namanya kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat. Ini untuk keluar dari perbedaan, Tapi sumbangan itu adalah persoalan yang sangat dianjurkan dalam agama, apalagi kalau Anda membantu orang yang sedang dirundung duka, katakanlah dia yang ditinggal suaminya, ditinggalkan anak-anak, Anda membantu dia, itu bagian dari takziah, yaitu menghibur dia dalam orang yang dalam keadaan berduka. Dan Ustaz ya, sunnah Rasulullah SAW ketika ada yang meninggal, maka yang diperintahkan itu adalah isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarga Ja'far itu makanan. Innahu ata'um ma yushghiluhum. Sesungguhnya mereka
telah ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka. Iya. Jadi sunnahnya kita yang kalau mau menyumbang makanan, maka kita sumbang makanan atau kita buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Syukran Ustaz. Ya, jadi begitu Fahri Paremba ya. Kemudian di sini ada Pak Muhammad Yusuf. Untuk tadabbur bagus nggak pakai kopi ya? Bagus nggak pakai kopi? Sambil tertawa ya. Iya. Kemudian beliau juga mengomentari kisah Nabi Yusuf indah sekali. Saya kalau sudah banyak masalah maka saya baca surah Yusuf. Iya. Jadi untuk tadabbur bagus nggak pakai kopi. Pertama kita di warung kopi. Iya. Yang kedua bincang-bincang santai sambil mentadabburi Al-Quran. Iya. Yang ketiga tidak ada larangan untuk minum kopi sambil mentadabburi Al-Quran. Iya. Jadi jangan mempersempit sesuatu yang memang sesuatu yang memang agak luas. Iya. Betul. Kalau seandainya kita punya kajian di Islamic Center, ada juga tafsir, ada tadabbur ayat, karena di sana memang tidak ada kopi. Betul. Kadang cuma minum air, kadang minum air. Kisah Nabi Yusuf indah sekali. Saya kalau sudah banyak masalah maka saya baca surat Yusuf. Dan memang Al-Quran itu akan menjanjikan ketenangan. Betul. Iya, Masya Allah. Jadi begitu Pak Muhammad Yusuf ya. Tidak ada larangan kalau misalkan kita bertadabbur, karena tadabbur juga perintahnya secara umum ya, apalagi tadabburun Al-Quran, bahkan jalan-jalan pun kita diperintahkan untuk bertadabbur ya, disuruh melihat alam ya, tafakkur alam dan seterusnya. Itu bagian dari tadabbur, dan tidak harus duduk di masjid, duduk di depan khalayak banyak kemudian kita mentadabbur. Bahkan kita sendiri pun di rumah misalkan berbaring ya, kita pikirkan satu ayat ya, kita beristikhraj ya, fawaid dari ayat itu, maka itu bagian dari tadabbur ya, bagian dari tadabbur. Dan ini sering dipraktekkan oleh para ulama kita. Imam Syafi'i pernah satu malam beliau mentadabbur hadis ya, dalam keadaan beliau berbaring ya, yang memikirkan atau mentadabburi hadis Nabi SAW. Ya Aba Umair ma fa'alan Nugair ya, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung pipitmu ya. Dan beliau berhasil mengistikhraj ya, atau mengeluarkan hukum 70 persoalan fikih dalam hadis itu, dan itu dilakukan dalam keadaan berbaring ya, karena memang tidak ada kekhususan untuk harus begini dan begitu ketika mentadabburi ayat. Allah taala alam. Ustaz, kita lanjut. Subhanallah, ini surat Yusuf. Ya, jadi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada, beberapa versi tentang latar belakang kenapa surat Yusuf yang diturunkan, asbabun nuzul. Iya. Salah satunya adalah ketika para sahabat ini merasa bosan. Iya. Biasanya kan ada di waktu-waktu tertentu kita bosan, maka mereka datang kepada Nabi dan meminta agar supaya Nabi ini menceritakan kepada mereka. Iya. Dan kisah itu biasa mengusir kebosanan. Betul. Ya. Dan itu luar biasanya kisah. Dan ini metode Nabi dalam mengajarkan para sahabat. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala juga mendidik umat ini, mendidik hamba-hambanya ini dengan kisah-kisah. Makanya Al-Quran penuh dengan kisah-kisah. Betul. Yang kedua juga Nabi SAW selalu mengisahkan. Kisah ini selalu melembabkan hati yang sedang gersang. Iya. Dan lagi tidak mood dengan kisah, orang akan bersemangat kembali. Makanya ada sahabat yang ketika dia sudah tidak tahan lagi dengan tekanan Quraisy, maka apa Nabi sampaikan? Nabi, dahulu ada orang-orang sebelum kalian disiksa, ada yang dibelah menjadi dua, ada yang disisir dengan sisir terbuat dari besi. Tapi kemudian itu semua tidak menjadikan mereka keluar dari agama. Kisah Nabi. Betul. Nah, para sahabat ini juga termasuk untuk Muhammad Yusuf tadi. Iya. Boleh sampaikan kalau lagi ada masalah, lagi ada. Memang sahabat juga lagi di kurang mood. Betul. Mallatan. Iya. Jadi di riwayat itu Ibnu Katsir disebutkan begitu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini untuk mengobati gundah gulananya para sahabat. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Inna anzalnahu Qur'anan, tilka ayatul kitabil mubin, dan seterusnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Selanjutnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepada kamu wahai Muhammad, apa itu ahsanal qasas. Luar biasa. Betul. Jadi kisah-kisah dan cerita-cerita
serta perjalanan yang sangat baik. Iya. Bukankah kisah-kisah dalam Al-Quran ini semuanya ahsan, semuanya baik. Iya. Tapi di sini Allah sebutkan ahsan al-qasas, Lebih baik kesaja. lebih baik. Banyak juga ta'lilat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi salah satunya adalah ternyata surat Yusuf ini adalah miniatur kehidupan. Betul. Jadi surat yang surat yang menceritakan sisi-sisi kehidupan yang akan kita alami, lengkap. Di situ ada kisah anak dengan saudaranya, anak dengan bapaknya, saudara dengan saudaranya. Betul. Jadi bagaimana kedengkian saudara dengan saudaranya. Juga bicara tentang perdagangan anak. Betul. Kemudian juga bicara tentang penjara juga. Tentang istana, kehidupan yang begitu glamor. Dengan perempuan juga, ibu-ibu sosialita, bicara tentang syahwat. Betul. Kemudian juga bicara tentang bagaimana mengurus negara, bagaimana musim kemarau, tentang hukum juga, Ustaz, pencurian dan seterusnya. Bicara tentang happy ending kehidupan keluarga. Masya Allah. Dan termasuk juga ta'lilat para ulama, karena semua berakhir dengan happy ending. Iya. Nabi Yakub dipertemukan dengan anak tercintanya Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam dipertemukan dengan Zulaikha. Yusuf dengan saudara-saudaranya terakhir disebutkan la tathriba alaikum. Jadi ini kisah yang sangat luar biasa, yang ahsan al-qasas. Nah, kita mencoba untuk mengungkap, karena di surat Yusuf ini banyak kejadian-kejadian yang kalau kita bawa dalam kehidupan kita, maka itu sangat relevan dan sangat cocok. Betul. Ya, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Relevansi surat Yusuf dengan kehidupan kita sekarang. Jadi dengan kehidupan kita sekarang. Baik. Sekarang ayat selanjutnya. Nah, naqussu 'alaika ahsanal qasas. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini miniatur kehidupan. Ini relevansi kehidupan relevansi surat Yusuf dalam kehidupan keseharian kita. Seorang anak berkata kepada bapaknya, ya abati inni ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku tercinta, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud. Tadabbur ayat kita mencoba untuk mengambil ayat ini dan kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, Masya Allah. Syukran. Jazakallah khair. Saat kira-kira seandainya bapak ini, seandainya Nabi Yakub adalah ayah yang gagal, yang tidak mampu membangun jembatan cinta dia dengan anak-anaknya, maka tidak akan mungkin seorang anak mau curhat kepada bapak. Betul. Dan kita ini termasuk ayah yang gagal. Betul. Tidak menjadi tempat bersandar. Bahu kita tidak menjadi tempat bersandar anak-anak kita. Yang kita lakukan adalah mampu untuk membangun tembok besar sehingga anak-anak kita tidak mampu untuk membangun komunikasi dengan kita. Nah, para nabi itu adalah orang-orang yang selalu membangun jembatan cinta, menghubungkan dia dengan anak-anaknya. Terlihat saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam saat mau menceritakan mimpinya bahwa dia menyembelih anaknya. Ini kalau seandainya tidak pernah ada komunikasi, maka sesungguhnya berat untuk menyampaikan ini. Jadi jadi relevansi surat Yusuf dalam kehidupan kita, yang kita ambil di sini adalah keberhasilan para nabi menjadi seorang ayah atau menjadi ayah yang mampu membangun jembatan cinta dengan anak-anaknya. Kemudian juga anak. Betul. Anak ini, kita ini para anak, siapapun kita, apapun kapasitas kita berusaha untuk menjadikan orang tua itu tempat menceritakan persoalan kita.
Betul. Jangan kita riskan, jangan cuma curhat dengan orang lain, bapak orang lain, sementara orang tua kita tidak jadikan tempat curhat. Iya. Mungkin Masya Allah. Iya, luar biasa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 36 orang bersama kita. Semakin bersemangat kita karena memang ini pembicaraan yang sangat banyak, bahkan kita katakan kaitannya dengan kehidupan kita. Hampir semua ya sejarah hidup kita dengan keluarga kita ini seakan hampir semua diceritakan dalam surah Yusuf ini, ya, dalam surah Yusuf ini. Bahkan baru dalam di ayat yang kita bahas pada saat ini sudah hampir setengah dari kehidupan kita sudah disinggung, ya, tentang hubungan kita dengan anak. Karena memang setelah kita menikah dan memiliki anak, itu hampir keseluruhan hidup kita itu dengan anak-anak kita. Dan ini ternyata sudah diingatkan Ustaz ya oleh ayat yang mulia ini. Masya Allah. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kita, bersemangat dengan kita untuk mendengarkan terus ya tadabburan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada kesempatan ini. Ustaz, kalau hanya seorang ayah, ya, Ustaz. Kalau seorang ayah hanya sekadar mampu untuk memberi makan, memberi minum, sesungguhnya kucing lebih perhatian terhadap anaknya dari kita. Binatang-binatang itu lebih cinta anaknya dari kita. Binatang itu sebuas apapun dia akan cinta anaknya dan dia berusaha untuk memberi makan. Iya. Tapi sebenarnya untuk menjadi seorang ayah tidak cukup di situ. Kemampuan dan keberhasilan seorang ayah itu adalah mampu membangun jembatan cinta. Betul. Yang akan menghubungkan cinta dia dengan anak-anaknya. Iya. Hari ini Ustaz, betapa banyak anak-anak yang karena dia lihat ayah dan ibunya bukan tempat curhat yang baik, betul, maka dia mencari tempat curhat yang baik, yang lain. Seorang putri, seorang gadis yang ketika dia jatuh di pelukan orang lain, yang menjadikan bahu pacarnya menjadi tempat bersandarnya, sudah bisa dipastikan dalam kehidupan rumah tangganya bahwa ayahnya bukan orang yang menjadi tempat curhatnya. Rata-rata orang yang dekat dengan ayahnya adalah orang yang sulit diganggu oleh laki-laki lain. Betul. Karena dia dapatkan perhatian, dia dapatkan cinta dari bapaknya. Betul. Makanya sebagai seorang bapak, seorang ayah, usahakan jangan sampai kita lalai dari perhatian terhadap anak-anak kita. Sebab anak-anak kita akan minta perhatian dari orang lain. Iya. Baik. Ini Ustaz, Masya Allah, ini semakin hangat pembahasan kita. Namun kita tidak akan berjalan begitu saja tanpa menoleh ke pemirsa yang sudah memberikan salam ini. Dari Pak Sukrianto Mahmud ya, Bolsel hadir, Masya Allah. Pak Nasmil Mangendre, Makassar menyimak, Masya Allah. Kemudian ada Iin Mahmudin, Morowali Utara, nyimak Ustaz, Masya Allah, dari Morowali. Ya, kemudian ada Faruk Amin, Masya Allah, menyimak Ustadz, sehat selalu Ustadz, amin. Ya, kemudian ada Andieli, ya, Paguyaman menyimak Ustadz. Kemudian ada Aflah, Paguyaman menyimak. Ada Pak Epin Tuki, Masya Allah, memang Mailo Duhengo, ya, Mailo Duhengo, apa ini Ustadz? Oh, Mailo Duhengo lo tololi Ustadz Ishak. lo tolong untuk lo tolong Pak Epin untuk ya. Masya Allah, semoga Pak Epin Allah dengan itu ngaan ya Allah Taala lo tolong. Ada Pak Herman Momonto, Masya Allah, Herman Momonto sedang menonton juga. Ya, Masya Allah. Ada Mariam Jambura, Lakea, Masya Allah, dari Lakea menyimak. Lakea ini ya boleh ya, Masya Allah. Boleh Nagamanya. Jadi Ustadz, Masya Allah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini Ustadz. Bagaimana kita sebagai seorang bapak, seorang ayah, seharusnya bisa membangun jembatan cinta dengan anak-anak kita. Ya. Dan Masya Allah, anak ini, iya Ustadz, untuk mimpi saja dia ceritakan kepada ayahnya. Betul. Ya. Semestinya ini, apalagi dalam persoalan yang lebih besar. Iya. Jadi Pak, saya semalam lihat dalam mimpi. Ini seorang ayah harus mampu untuk mengapresiasi mimpi anaknya ini. Coba nanti lihat ayat yang setelahnya. Betul. Qala ya bunayya. Jadi Nabi Yakub mengatakan, wahai anakku tercinta. Subhanallah. Coba kita lihat komunikasi yang terbangun antara ayah dengan anak, dan komunikasi itu komunikasi yang berbau cinta. Betul. Ayah mengatakan, anak mengatakan, ya abadi, wahai
ayahku tercinta. Masya Allah. Dan kata-kata seperti ini, para nabi itu adalah orang yang paling beradab dengan kedua orang tuanya. Dan adab kedua orang tua itu nanti Allah balas dengan adab anak-anak kita kepada kita. Betul. Nabi Ibrahim alaihissalam saat mengajak ayahnya untuk berdakwah dan menghindar dari kesyirikan, maka apa kata Nabi Ismail? Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahku tercinta, jangan engkau menyembah setan. Allah balas diksi itu, akhlaknya dengan orang tua dengan akhlak anaknya kepada dia. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, kita lihat komunikasi yang terbangun ini, komunikasi yang membuat kita iri. Betul. Subhanallah, kehidupan keluarga yang begitu indah. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Sekarang dibalas, ya bunayya, wahai anakku tercinta. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ini apresiasi ayah terhadap mimpi anaknya. Betul. Wahai anakku tercinta, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan membuat tipu daya. Betul. Mereka akan membuat tipu daya, dan tipu daya itu akan membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Jadi poin terbesar yang kita ambil di tadabbur ini adalah seorang ayah memiliki apresiasi, perhatian kepada pembicaraan anak-anak. Betul. Kadang kita ini menjadi seorang ayah yang cuek karena dengan kesibukan pekerjaan kita, tiba-tiba anak kita mau cerita dengan kita tidak tanggapi. Papa ini lagi capek dan terus. Ya, ini cuma mimpi juga. Apalagi cuma mimpi begini, ya kan? Iya. Mimpi itu bunga-bunga tidur. Nabi Ya'qub mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Dan ini mimpi besar. Betul. Mimpi besar, dan larangan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anaknya untuk tidak menceritakan mimpi ini. Ini ada poin penting. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, di samping ada nikmat yang harus kita syukuri dengan menceritakan, ada juga nikmat yang harus kita syukuri dengan menjaganya, tidak menceritakan. Betul. Jadi apalagi kalau nikmat itu di hadapan menceritakan nikmat di hadapan orang yang kita tahu punya sifat kedengkian, hasad yang tingkat tinggi, maka jangan ceritakan. Betul. Rasulullah SAW mengatakan, Ista'inu li injahi hawaijikum bil kitman. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda. Jadi jadikanlah menyembunyikan kenikmatan itu menjadi cara kalian untuk memuluskan hajat-hajat kalian, karena sesungguhnya si pemilik nikmat itu kadang menjadi sasaran hasad. Sasaran hasad. Masya Allah. Iya, pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali ini tadaburan kita pada pagi hari ini ya. Saya jujur sekali tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita ya, kaitannya dengan tadabbur di surah Yusuf ini dalam persoalan orang tua ya, persoalan orang tua. Bagaimana Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf ya, dua sepasang keluarga ya, yang kemudian berusaha untuk membangun komunikasi yang baik. Dan ini perlu untuk kita sampaikan kepada setiap bapak dan juga anak-anak, bahwasanya tidak selamanya kebahagiaan di rumah tangga itu datang disebabkan harta ya, disebabkan karena kemegahan yang kemudian kita berikan, curahkan untuk anak-anak kita. Sebagian orang tua mereka mengira bahwasanya anak-anak mereka ya cukup diberikan apa saja yang mereka inginkan ya, dipenuhi kebutuhannya dan seterusnya. Setelah itu ya dibiarkan begitu saja dan mereka asik dengan pekerjaan mereka. Betapa banyak anak-anak yang kita saksikan dengan fasilitas yang lengkap, tapi ternyata ya menjadi pembangkang untuk untuk orang tuanya. Dan ini pelajaran yang paling penting juga ya, yang perlu untuk kita sampaikan, bahwa
kebahagiaan ternyata ada dalam komunikasi, ya. Dan betapa banyak persoalan-persoalan, ya, betapa banyak kegalauan yang itu bisa hilang dengan komunikasi, Ustaz, ya. Dengan komunikasi yang baik dengan orang tua atau dengan siapa saja yang kemudian kita menganggap bahwasanya mereka bisa menjadi menjadi jalan keluar atau solusi dari setiap problem-problem kita. Ya. Silakan Ustaz. Atau di sini ada Al-Jufri Abu Al-Faruq, ya. Palu menyimak, ya. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Iya. Ada Pak Faruk Amin. Masya Allah nyimak Ustaz, sehat selalu Ustaz. Iya, amin. Ya. Ya Ustaz. Ya. Yang berikut, ayah juga harus tahu tentang kondisi anak-anak. Betul. Ya. Kita lihat, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Jangan kisahkan kisahmu ini kepada saudara-saudaramu, nanti saudara-saudaramu akan membuat tipu daya. Betul. Berarti Nabi Yakub alaihissalam sudah tahu siapa anak-anaknya dia. Iya. Dan bagaimana perkembangan psikologis anak-anaknya. Betul. Ini bapak yang perhatian. Bapak yang perhatian. Jadi biasanya dalam anak-anak itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ustaz, iya. Maka jangan sampai ayah ini buta dengan karakter anak-anak. Betul. Tidak mengetahui anaknya ini seperti apa perkembangan psikologisnya, perkembangan akhlaknya, apakah dia ini baik, apakah dia ini buruk. Betul. Dan kalau kita sering dengan anak-anak kita akan tahu siapa mereka. Betul. Dan kita sudah mulai berjaga-jaga. Walaupun Masya Allah, Allah berkehendak lain dan di kisah ini terjadi musibah besar dalam kehidupan seorang nabi dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya jadi poin yang terpenting kita ambil, pertama seorang ayah harus mengapresiasi anaknya. Betul. Jangan langsung patahkan semangatnya. Harus mendengar apa yang dia ceritakan, diapresiasi, disupport. Kalau itu kebaikan kita paling tidak berikan like, jempol. Mungkin kita bisa praktekkan dalam keseharian. Kalau seandainya anak buat status, ayahnya orang tuanya like, betul. Kalau itu kebaikan, begitu juga sebaliknya. Kalau orang tua membuat status, anak cuma like. Betul. Jangan melike banyaknya teman-teman yang di like, kemudian orang tua tidak di like. Harus ada support. Yang berikut perkembangan psikologis tadi, ya. Yang berikut dalam persaudaraan terjadi yang namanya huru-hara. Itu hal yang biasa. Nanti kita lihat bagaimana selanjutnya. Insyaallah. Baik, pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya, dijadikan sebagai ini bincang-bincang santai, bisa jadi problem solving bagi kita. Kalau memang ada yang perlu itu dicurhatkan, minta diarahkan, maka dipersilahkan. Di sini ada silakan. Ada pertanyaan Ustaz, kita jawab dulu Ustaz, ya. Dari Pak Jufri Abu Al-Faruq, saran tema selanjutnya Ustaz. Oh, ini saran tema, ya. Pentingnya mengetahui psikologis karakter anak. Ini penting juga, ya. Tema yang bagus, saran yang bagus, insya Allah. Kita lebih bincang-bincang santai. Bahkan kita akan undang pakar. Kita akan undang pakar. Mungkin seorang psikolog anak. Untuk menghibahkan ilmunya, mensakatkan ilmunya. Ya, insya Allah Pak Faruk, ya. Ini tema kita tampung, insya Allah. Ini Pak Yadin, ada Pak Yadin, Abu Hanif Suparjo, Bahrudin, ada Firman Aceng sedang menonton bersama kita, masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya di ayat selanjutnya, ayat 7, kita melompat di ayat 7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Dan sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau bertanya. Ini memang subhanallah. Jadi para pendengar, di kisah Yusuf ini kalau Anda mau bertanya tentang hikmah, tentang di surat Yusuf, masya Allah ada. Atau kita mau mentadaburinya. Baik, kita melompat ke ayat selanjutnya tentang kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi tadi kita, sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal, bahwa surat Yusuf ini adalah miniatur kehidupan. Persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan saat ini
itu sesungguhnya ada cantolannya di surat Yusuf. Di surat Yusuf, betul. Dan surat Yusuf itu Ahsanul Qasas, Ahsanul Qasas, miniatur kehidupan atau etalase kehidupan. Etalase kehidupan di surat Yusuf itu, kisah-kisah di surat Yusuf ada etalase kehidupan. Sekarang idh qalu la Yusuf wa ikhwatuhu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Jadi ini mulai hasad. Jadi ketika mereka berkata, siapa mereka? Saudara-saudara Yusuf. Sungguh Yusuf dan saudara-saudaranya dan saudaranya Benyamin. Betul. Jadi Benyamin ini saudara Yusuf seayah dan seibu. Betul. Sementara yang lain seayah saja dan tidak seibu. Jadi ini kehidupan istri lebih dari satu ya. Betul. Lebih dari satu. Jadi mereka mengatakan begini, bahwa Benyamin itu lebih dicintai ayah daripada kita, atau Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah dari kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat, mereka lebih banyak. Betul. Ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ini anak ketika hasad ini dan kedengkian sudah mulai merasuki hati ini, kadang pikiran itu suudzon terlalu tinggi. Betul. Jadi mereka mengatakan bahwa ayah kita lebih mencintai Yusuf dan saudaranya daripada kita. Padahal kita ini banyak. Dan mereka tertua. Hati-hati dengan kedengkian. Iyyakum wal hasad. Ini kata Nabi, hati-hati dengan hasad. Sebab kenapa? Sesungguhnya hasad itu bisa membakar, menelan kebaikan. Sebagaimana kayu bakar, api meluluhkan kayu bakar. Jadi mulai hasad, Jadi poin penting yang kita bisa tadabbur dari ayat ini, ternyata dalam persaudaraan ternyata ada yang namanya hasad yang harus kita waspadai. Anak Nabi, bayangkan mereka adalah anak para Nabi. Kita ini bukan anak Nabi. Yang hasad itu sering terjadi dan ini etalase kehidupan yang kita lihat langsung di surat ini. Maka perlu kehati-hatian betapa dosa atau buruknya hasad itu ini nanti akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Apa itu? Mereka berdiskusi. Ini diskusi, mereka musyawarah urung rembuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Uqtulu Yusuf. Masya Allah. Dari saudara-saudara ada yang dari hasil pembicaraan mereka ada yang mengusulkan uqtulu Yusuf awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Bunuhlah Yusuf. Sekarang sudah ada ide membunuh Yusuf. Betul. Na'udzubillahi min dzalik. Berangkat dari hasad. Jadi biasanya hasad, pembunuhan terjadi disebabkan karena hasad. Betul, Ustaz. Dan dalam kenyataan kehidupan kita sering melihat itu. Kenapa saudara membunuh saudaranya? Karena hasad. Kenapa tetangga membunuh tetangganya? Karena hasad. Betul. Kenapa terjadi pembunuhan? Teman membunuh temannya karena hasad. Betapa hasad. Bahkan hasad adalah dosa pertama yang dilakukan dalam sejarah kemanusiaan. Habil dengan Qabil. Betul. Salah satunya membunuh saudaranya. Itu disebabkan karena hasad. Awitrahuhu ardon. Jadi ada dua hal. Jadi bunuhlah Yusuf. Jadi atau buanglah jauh-jauh. Kalau kalian tidak setuju dengan dia ini dibunuh, tapi buang jauh-jauh. Jadi pertalian darah itu hilang disebabkan karena hasad. Sudah mulai ada ide untuk membunuh dan ada ide untuk membuang jauh-jauh. Hari ini kalau dibuang jauh-jauh itu tidak jadi masalah. Ini sama dengan membuang kucing, begitu dibuang balik lagi. Tapi saat ini dibuang, dilempar di padang pasir dan di tengah hutan, naudzubillah. Tidak akan ada yang dapat, Ustaz ya. Betul. Baik, para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, ini semakin menarik ini kisah kita ya, atau kisah Yusuf yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Di mana sudah mulai ada cerita-cerita yang agak genting ya. Dan ini memang sebagaimana dikatakan Ustadz kita bahwa ini adalah etalase kehidupan, bahwa tidak selamanya kehidupan kita dengan keluarga itu selalu senang-senang saja ya, selalu bahagia saja, ada saja persoalan, ada saja problem-problem. Nah, kita dituntut
untuk bisa menjadi ya solutif dari setiap problem-problem yang ada ya. Ustaz, kita jawab dulu pertanyaan boleh Ustaz ya. Ini Masya Allah saya tidak terasa ini sudah 40 menit kita bersama dan ini masih sangat hangat pembahasan kita. Dari Muhammad Fadli Mandeha. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi anak-anak yang suka sekali saling mengganggu? Anak-anak yang suka sekali saling mengganggu. Jadi biasanya psikologis anak itu saling mengganggu dan ini keaktifan anak. Iya. Apa namanya? Biasanya di zaman Nabi Abdurrahman bin Abi Salamah. Iya. Saat Nabi bersama Abdurrahman bin Abi Salamah, Abdurrahman bin Abi Salamah ya makan bersama dalam satu nampan. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa. Jadi tanganku itu tatishu fi sahfa kesana kemari. Betul. Ini di hadapan Nabi, namanya karakter anak-anak. Dan itu perlu kita pahami. Anak-anak. Wa kanat tadi tatishu yadi tatishu fi sahfa. Kemudian Nabi mengarahkan. Betul. Dan arahan Nabi ini tidak memukul. Dan itu bayangkan apa yang diarahkan oleh Nabi. Lalu kemudian diceritakan setelah dia besar. Kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya masih kecil bersama Nabi di hijrin Nabi dalam pengasuhan Nabi. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa. Dan tanganku itu kesana kemari. Jadi penting bagi kita bagaimana meluruskan karakter anak dengan cara yang baik. Anak itu arahkan saja karena di satu saat dia akan ingat itu. Tapi kalau tidak diarahkan atau langsung dipukul, maka sesungguhnya ini akan memutus pemikiran dia. Jadi cara dia berpikir positif akan terputus karena ada hentakan pukulan. Maka sahabat tadi mengatakan dulu aku masih kecil dan tanganku kesana kemari karena saat makan satu nampan bersama Nabi. Kemudian Nabi mengarahkan. Bagaimana cara Nabi? Ya gulam, wahai anak, sambillah, bacalah Bismillah. Dan Nabi tidak langsung menegur di persoalan yang di kesalahannya, kan kesalahannya kesana kemari. Betul. Ya gulam, sambillah. Kemudian yang kedua, wakul biyaminik. Ini yang kedua. Belum langsung ke kesalahan. Makan dengan tangan kananmu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wakul mimma yali. Makan yang ada di dekat. Jadi coba lihat bagaimana tahapan pengajaran Nabi. Dalam satu kesalahan, Nabi mendidik 3 perbuatan baik. Yang pertama, kalau makan baca bismillah. Kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, makan yang ada di sekitar. Memberikan solusi dari kesalahan yang ada. Makan yang ada di sekitar. Makan yang ada di sekitar. Nah, biasanya anak nakal, biasanya anak saling mengganggu. Ini arahan Nabi ini bisa kita jadikan sebagai solusi bagaimana mengatasi masalah ini. Mungkin hati-hati. Jangan terlalu banyak lari-lari. Nanti kamu celaka. Yang kedua, kalau celaka nanti kamu sakit. Yang ketiga, jangan mengganggu dan seterusnya. Bagaimana? Yang penting kita memberikan solusi-solusi yang terbaik. Masya Allah. Baik, sangat jelas ya Pak Muhammad Fadil ya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya. Kemudian ada Zul Ilham Zakaria. Ustadz, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjaga anak kita dari pengaruh buruk modernisasi, terutama handphone yang kita miliki? Silakan Ustadz. Ini juga handphone ini ibarat ular ada di tangan kita. Kalau kita tidak manfaatkan, satu saat dia akan melilit dan menggigit kita. Dan melilit dan menggigit anak-anak kita. Di zaman sekarang HP ini anak-anak kita tidak bisa dilepas dari HP. Sebab apalagi dengan kondisi COVID begini, mereka pegang HP. Tapi nanti di sini ada pengontrolan. Di samping pengontrolan ada namanya arahan-arahan. Sampaikan bahwa HP begini. Buatlah sesuatu itu pertama mohonlah kepada Allah agar supaya anak-anak ini dihindarkan dari keburukan-keburukan. Yang kedua, fasilitasi mereka dengan HP karena itu tuntutan, dengan tetap mengontrol dan memberikan jadwal kepada mereka. Kalau sudah malam, saya katakan kalau setelah selesai sekolah, HP-nya diambil atau diberi waktu mungkin 1 jam setelahnya itu diambil dan seterusnya. Jadi begitu Pak Zul Ilham Zakaria ya.
Dan tadi juga Ustadz kita sudah bahas bagaimana solusi untuk menghilangkan pengaruh buruk dari HP itu untuk anak-anak. Itu banyak kita berinteraksi dengan anak-anak kita, ya, banyak berinteraksi dengan anak. Kalau kita sibukkan mereka, ya, kita datang di saat mereka ya mungkin butuh kita, ya, maka insya Allah kita akan menjadi penyemangat bagi mereka, kita akan menjadi penghibur bagi mereka, dan mereka tidak akan mencari handphone atau tidak akan mencari hal-hal yang lain untuk mereka jadikan pengganti dalam menghibur kesendirian mereka. Ini ada pertanyaan panjang sekali Ustaz dari Aflah. Apa pertanyaan di luar materi? Apakah Anda termasuk orang yang membiarkan orang lain dari kebaikan? Membiarkan orang lain dari kebaikan. Misalnya Ustadz, Ana punya teman, masya Allah semangatnya menuntut ilmu dalam tarbiyah dan lainnya itu masya Allah. Kemudian ketika sudah menikah dengan yang mengaku manhaj salaf, beliau sudah mulai jarang gabung bersama ikhwat tarbiyah dan yang berada di ormas. Ana sering ajak untuk gabung dan bahkan Ana ajak untuk ikut kajian. Tapi kadang beliau ikut dan kadang beliau beralasan sedangkan tidak sibuk. Kemudian setelah itu Ana hanya mengajak, kalau dia tidak ikut maka Ana biarkan. Apakah Ana salah atau membiarkan orang dalam kebaikan, Ustaz? Jadi pertama Ustaz, ya, dalam masalah agama ini kita butuh kejujuran. Iya. Memilih kajian butuh kejujuran. Betul. Iya. Artinya jangan sampai motivasinya hanya pernikahan. Iya. Atau yang kedua, keluar dari kajian juga harus jujur. Jangan sampai motivasinya cuma karena malas, lalu kemudian menganggap bahwa yang di sana sudah tidak sesuai dengan kita, padahal untuk melegitimasi kemalasannya. Iya. Pertama yang Aflah ini, kalau tugas antum sekedar mengingatkan, innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir. Tidak menyetir, sekedar mengingatkan. Dan itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mengingatkan. Yang kedua, kepada Anda yang sudah mulai kurang berinteraksi dengan teman-teman yang baik, ketahuilah kita ini hidup sebagai makhluk sosial. Betul. Kita mau berteman dengan orang-orang baik. Kalau sudah tidak mau berteman dengan orang baik, otomatis kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik. Betul. Iya. Disinilah kekhawatirannya, jangan sampai setan ini mempermainkan hati manusia. Betul. Pertama, menghindari dari orang-orang baik cuma karena sisipannya disisip oleh setan, jangan. Ini beda manhaj. Iya. Setelah itu sudah mulai keluar dan bahkan sampai kepada tingkat tahdir. Iya. Tapi di saat yang sama bergabung dengan orang-orang yang tidak baik atau sudah mulai tidak memiliki semangat dalam hal menuntut ilmu. Betul. Dan ini setan tepuk tangan. Iya. Setan tepuk tangan. Makanya memang dari awal kita sampaikan bahwa dalam beragama butuh kejujuran. Dalam agama butuh kejujuran. Baik. Ada Pak Hendra Adinata. Kemudian ada juga Vicky Mbuinga sedang menonton. Kemudian ada Nasmil Mangendra memberikan jempol. Jempolnya Masya Allah. Besar sekali. Besar, warna kuning ya. Kita lanjutkan ayat ini. Iya, betul. Sampai di mana tadi ayatnya yang ke Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lahu wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ini logika saudara-saudara Yusuf. Mau berbuat kesalahan, lalu kemudian berniat untuk bertobat. Itu baik. Tapi jangan kita sengaja membuat, biar saya akan pergi umroh, saya akan bermaksiat, nanti saya pergi umroh. Menghapus dosa di sana. Tapi puas-puas melakukan dosa. Ini berbahaya. Boleh jadi pada saat kita puas-puas melakukan dosa, yang punya niat untuk bertobat nanti di kemudian hari, Allah akan cabut nyawa kita sebelum sempat bertobat. Betul. Saudara-saudara Yusuf mengatakan, wa takunu min ba'di uqtulu Yusuf. Dosa besar, membunuh. Aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Wa takunu min ba'dihi qauman salih. Nanti setelah itu kalian menjadi orang saleh. Ini biasa menjadi pemancing dan perangsang orang untuk berbuat dosa tanpa kontrol. Betul. Karena umur masih panjang, masih muda, lalu kemudian nanti saya bertobat di akhir waktu saya. Gara-gara seperti inilah orang itu binasa. Gara-gara seperti inilah orang itu tidak sempat bertobat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kematian selalu mengintai kita. Betul. Maka jangan
seperti kelakuan para artis-artis, hanya sebagian ya. Betul. Hidup sepuasnya, melakukan kemaksiatan, pergaulan bebas, nanti gampang. Umroh itu cuma 30 juta. Betul. Iya. Uang 30 juta tidak seberapa, nanti kita cuci di sana. Atau biasanya anak-anak muda kalau mereka berpacaran, apa artinya sebuah ciuman nanti bisa luntur dengan cuci muka atau dengan wudhu. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti mau sholat akan gugur dosa. Nah, jangan sampai logika saudara-saudara Yusuf akan selalu kita pakai dalam berbuat kemaksiatan. Ya, uqtulu Yusufa, awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin adalah perkataan yang selalu menunda-nunda orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Luar biasa sekali penjelasan Ustadz dalam persoalan ini, dan ini mengena sekali ke kita ya, karena banyak kita ini ketika punya kesempatan ya untuk melakukan dosa, kadang ini yang muncul ke kita ya. Tidak apa-apa, berbuat dosa saja dulu, nanti setelah itu kita bertobat ya, dan ternyata sifat yang seperti ini ternyata sudah jauh-jauh hari disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Makanya perlu untuk kita berhati-hati ya. Kita sudah tahu ilmunya, perlu untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita seperti saudara-saudaranya Yusuf ini ya, saudaranya Yusuf yang mereka berencana untuk melakukan keburukan, setelah itu ya melakukan kebaikan ya, melakukan kebaikan. Baik pemirsa rahmatullah subhanahu wa taala, Masya Allah ini kita sudah 56 menit ya. Dan Ustaz, kita mau tambah lagi faedahnya atau gimana Ustaz, kita closing statement atau ini masih Masya Allah ini ribuan ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf ini ya. Hampir tidak semakin kita mengkaji ayat-ayat di surah Yusuf ini, semakin banyak manfaat, faedah, pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil ya. Masya Allah. Ada yang perlu disapa di situ Ustaz? Iya. Ini ada Sabaruddin Samsir, Masya Allah, ahlan wa sahlan Pak Ustaz Sabaruddin Samsir, Masya Allah, Ustadzun Al-Fadil ini beliau termasuk orang yang awal-awal membawa dakwah sunnah di Gorontalo ya, Ustaz Sabaruddin Samsir. Al-ismu al-musamma. Masya Allah. Jadi nama itu sesuai dengan makna namanya. Iya. Memang penyabar betul Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Iya. Kalau ini mungkin terakhir. Iya Ustaz. Ya. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Iya. Ternyata di tengah-tengah genting musyawarah yang seperti itu, ada yang mengatakan bunuh saja Yusuf. Ada lagi yang mengatakan bahwa berikan pilihan antara dibunuh atau dibuang jauh-jauh. Ini semuanya berbahaya. Kemungkinan untuk mati itu, meninggal itu, walaupun dia dilempar ya di tengah masih kecil, Nabi Yusuf masih kecil, dia akan mati kelaparan di padang pasir. Tapi satu orang, dia masih memiliki cinta kasih kepada saudaranya. Dia katakan, la taqtulu Yusuf. Wa qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Salah satu di antara mereka yang mengatakan, jangan bunuh Yusuf, kasihan. Wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyara. Tapi buang dia di kegelapan sumur, di dasar sumur. Nanti dipungut oleh musafir. Jadi dia sudah punya perhitungan. Dia tidak akan mati. Dia tetap saudara kita. Tapi buang saja di dasar sumur, nanti diambil oleh musafir. Karena musafir akan mencari sumur, air. Maka in kuntum fa'ilin, itu pun kalau kalian mau melakukan. Inilah skenario Allah. Di tengah gentingnya persoalan, yang memang kematian itu sudah hampir dipastikan. Karena memang siasat untuk dibunuh atau dibuang jauh-jauh, tapi tiba-tiba Allah gerakan hati dari salah satu dari saudaranya untuk memberikan usulan. Yang usulan ini memang usulan yang sangat bagus untuk di antara pilihan-pilihan yang terburuk buang di sumur, nanti dia diambil oleh musafir,
akhirnya dibuanglah Yusuf ke sumur, kemudian dan dari sumur ternyata ke istana. Iya. Jadi perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam melalui perjalanan panjang. Perjalanan dari sumur, kemudian ke istana, kemudian ke penjara, kemudian kembali ke istana. Yang akan kita bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Baik. Masya Allah, sangat menarik pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari tadabburan surah Yusuf pada kesempatan kali ini ya, karena kita sudah 1 jam dan ini Masya Allah ini aflah banyak pertanyaannya. Apa Anda masih mau bertanya, apakah termasuk bermuka dua Ustadz ketika dengan teman yang satu beda perkataannya dengan teman yang satunya lagi beda ya? Kemudian apa hukumnya pada orang yang bermuka dua seperti ini? Bermuka dua ini apa maksudnya? Jadi Anda menunggu ujian kampus jam 9 bisa terisi dengan nyimak hal-hal yang bermanfaat, Masya Allah. Ya, insya Allah ya, karena ujian ujian ini kita doakan supaya lulus ujian. Amin, dan amin. Perlu diketahui ini baru ujian dunia. Iya. Kalau ujian akhirat, ujian di kubur ini lebih berbahaya. Betul. Jadi bermuka dua karena masih terlalu umum. Jadi penerapan bermuka dua, kadang Nabi itu mengatakan bahwa bi'sal qaum fulan bin fulan. Iya. Seburuk-buruk yang dari kaum ini si fulan dan fulan, tiba-tiba fulan itu datang. Kemudian Nabi langsung menyambut dia dengan baik. Iya. Istri Nabi heran, bukankah dia adalah orang yang engkau bilang tidak baik? Kemudian Nabi, kenapa ketika ketemu jadi begitu? Nabi mengatakan bahwa inti dari perkataan Nabi harus memperbaiki komunikasi, walaupun dia orang yang tidak baik. Bermuka dua dalam konteks seperti ini tidak mengapa. Betul. Tapi kalau bermuka dua bersifat munafik, di sini memberikan permusuhan, di sini permusuhan yang menyebabkan permusuhan, maka ini patut berhati-hati ya. Iya. Ini ada Miftahur Rahman ya. Yang berikut tergantung Ustaz pembahasannya, ketagihan. Iya. Insya Allah. Ya. Kita akan lanjutkan ya. Iya, Masya Allah. Memang luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran ini kalau sampai pada orang yang memahami yang tepat penjelasannya, insya Allah ya sangat kita rasakan manfaatnya ya, Dan kita berharap mungkin bila ada kebaikan di sini yang antum lihat ada kebaikan, silahkan di-share. Betul. Ya. Silahkan di-share dan kepada Pak Amin Dali juga Pak Kisman Nasar kami ucapkan ahlan wa sahlan sedang menonton. Ada Miftahur Rahman, ada Pak Uwaridwan juga sama kita karena sudah 1 jam. Iya, Ustaz. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Insyaallah di lain waktu kita akan bahas masalah ini. Insyaallah Ustaz. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.